Pernah nggak sih merasa target dari tim Anda itu keren kedengerannya, tapi pas ditanya cara ngukurnya gimana, semua bingung? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah tujuan-tujuan yang abstrak itu jadi sesuatu yang konkret, tajam, dan yang paling penting bisa dicapai. Oke, ini dia yang bakal kita bahas. Mulai dari masalah tujuan abstrak, apa itu KPI, kerangka kerja SMART, terus kita bakal ada tutorialnya juga, dan terakhir kita lihat dampaknya. Intinya satu, kita akan ubah kalimat meningkatkan kualitas yang ngawang-ngawang itu jadi KPI yang benar-benar nendang dan membumi. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, masalah tujuan abstrak. Ini tuh penyakit umum banget di banyak perusahaan loh. Tujuannya bagus, tapi ya itu, ngukurnya gimana coba? Ini yang sering bikin tim jadi bingung. Coba deh ingat-ingat, seberapa sering Anda dengar kalimat kayak, kita harus tingkatkan mutu, atau yuk perkuat engagement. Di rapat semua pada manggut-manggut setuju kan? Tapi begitu rapat selesai, semua garu-garu kepala. Tadi maksudnya gimana ya? Nah, itu dia biang keroknya. Nah, ini dia visualisasi masalahnya. Di sebelah kiri, kita punya KPI buruk, meningkatkan mutu pendidikan. Wah, mulia banget kan kedengarannya? Tapi lihat di sebelah kanan, kosong, melompong. Kenapa? Ya karena kita nggak tahu mutu yang bagus itu kayak apa. Gimana kita bisa bilang berhasil kalau definisinya aja nggak jelas? Oke, terus gimana dong cara ngisi kotak yang kosong tadi? Jawabannya adalah KPI atau indikator kinerja utama. Ini dia alat bantu kita. Jadi, KPI itu apa sih? Sederhananya, anggap aja KPI itu kayak Waze atau Google Maps buat proyek Anda. Dia nggak cuma nunjukin tujuannya di mana, tapi juga ngasih tahu, kamu di jalur yang bener nih, atau awas kamu nyasar secara real time. Dan KPI itu ada level-levelnya loh. Paling atas ada KPI strategis. Ini buat para bos besar ngelihat kesehatan perusahaan secara umum. Turun satu level ada KPI taktis. Ini buat manajer departemen. Paling bawah ada KPI operasional. Ini buat kerjaan kita sehari-hari. Nah, yang paling krusial adalah ketiga level ini harus nyambung. Jangan sampai KPI operasional kita malah nggak mendukung KPI strategis perusahaan. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin KPI yang beneran bagus dan efektif? Nah, ini dia senjata rahasianya. Kerangka kerja SMART. SMART ini singkatan ya, specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Anggap aja kelima huruf ini kayak quality control atau checklist buat tujuan kita. Sebelum sebuah tujuan dilempar ke tim, dia harus lulus sensor kelima poin ini dulu. Oke, cukup teorinya, sekarang waktunya praktek. Kita bakal ambil lagi contoh KPI buruk tadi, meningkatkan mutu pendidikan, dan kita akan sulap dia jadi KPI yang SMART, langkah demi langkah. Oke, ini dia bahan mentah kita. Meningkatkan mutu pendidikan. Niatnya super bagus, tapi eksekusinya bingung mau mulai dari mana? Langkah pertama, S untuk spesifik. Kata mutu ini terlalu luas, kayak samudra. Coba kita persempit, kita kerucutkan. Gimana kalau kita fokus ke nilai ujian siswa? Nah, ini kan jauh lebih jelas. Kedua, M untuk measurable. Udah spesifik, sekarang harus bisa diukur. Gimana ngukurnya? Kita kasih angka. Misalnya, kita targetkan kenaikan nilai rata-rata sebesar 10%. Tuh kan, langsung jelas ada angkanya. Ketiga, E untuk achievable. Oke, target 10%. Tapi kira-kira bisa dicapai nggak ya? Jangan-jangan cuma mimpi di siang bolong. Di sini kita harus realistis. Cek data tahun lalu, cek sumber daya guru, cek fasilitas. Targetnya harus menantang tapi masuk akal. Keempat, R untuk relevan. Pertanyaan penting nih, emangnya naikin nilai ujian itu nyambung sama tujuan besar sekolah? Kalau visi sekolah adalah keunggulan akademik, ya jelas nyambung banget. Jadi KPI ini bukan cuma angka cantik, tapi benar-benar mendukung misi utama. Dan yang terakhir, T untuk time bound. Ini nih yang sering banget kelewat. Kapan target ini harus tercapai? Besok? Tahun depan? Kita kasih batas waktu yang jelas, misalnya dalam 6 bulan ke depan. Dengan adanya deadline, tujuan itu jadi punya nyawa, jadi ada rasa urgensinya. Dan voila! Lihat perubahannya. Dari yang tadinya cuma kalimat harapan yang abstrak, meningkatkan mutu pendidikan, sekarang jadi target yang super jelas dan actionable. Meningkatkan rata-rata nilai ujian sebesar 10% dalam 6 bulan. Keren kan? Sekarang semua orang di tim, dari kepala sekolah sampai guru, tahu persis target mainnya.
Oke, jadi kita udah capek-capek bikin KPI smart. Terus, so what? Emangnya sepenting itu ya punya target yang jelas? Yuk kita lihat dampaknya. Manfaatnya itu banyak banget. Tim jadi punya fokus yang sama, nggak lari kemana-mana. Terus, jadi gampang ngukur progres, nggak pakai kira-kira. Pengambilan keputusan pun jadi berdasarkan data, bukan perasaan. Dan yang paling penting, kerjaan kita sehari-hari jadi nyambung sama visi besar perusahaan. Jadi, Anda bukan cuma nyuruh, tapi ngasih peta yang jelas buat tim Anda. Quote ini keren banget dan pas banget sama poin T dalam SMART tadi. Tujuan tanpa batas waktu hanyalah sebuah mimpi. Benar banget kan? Deadline itu yang bikin kita gerak, yang mengubah angan-angan jadi aksi nyata. Sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan ini ke Anda. Kalau Anda nggak bisa mengukur sesuatu, gimana caranya Anda tahu kalau Anda sudah berhasil? Pada akhirnya pengukuran itu bukan cuma soal ngumpulin angka, tapi soal pembuktian. Pembuktian bahwa semua kerja keras dan keringat kita itu beneran ada hasilnya.